Selamat pagi Pak Sugi dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Karisa Chary Setianto dengan NIM 08211117330116. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang menggunakan kamera dan location untuk membuat satu aplikasi yang menggabungkan keduanya. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya untuk membuat permission pada kamera. Sebelum saya masuk ke programnya, saya akan bahas mengenai uses apa saja yang digunakan pada project kali ini. Uses yang pertama adalah system.sysutils. Ini adalah uses yang berguna untuk file handling, string manipulation, memory management, exception handling, dan juga time operational. Kemudian yang kedua adalah system.types yang berguna untuk mengatur koordinat, dimensi, kalkulasi geometri. Untuk yang ketiga adalah system.UI types. Ini ada uses yang berguna untuk user interface programming, contohnya untuk mengatur warna, fonts, bentuk cursor pada mouse, dan juga dialog box buttons. Kemudian selanjutnya adalah system.classes. Ini untuk membuat dan juga mengatur objek dan juga event yang diatur melalui programming. Kemudian ada system.variance, ini untuk bekerja dengan beberapa tipe data dan ini juga dapat menyimpan nilai dengan tipe data yang berbeda. Kemudian ada fmx.types yang gunanya itu untuk operasi yang mengandung graphical operations dan UI development dengan FireMonkey application. Selanjutnya ada fmx.control. Ini adalah untuk membuat dan juga mengatur visual pada aplikasi FireMonkey, termasuk buttons, labels, dan list boxes. Kemudian fmx.forms ini untuk membuat dan juga mengatur forms pada FireMonkey applications. Forms ini sendiri yang akan menyimpan visual untuk user interface dan dapat untuk mengatur interaksi antar komponen dalam satu aplikasi. Lalu ada fmx.graphics, ini untuk merender graphics, contohnya untuk bitmaps, colors, dan juga fonts. Lalu ada fmx.dialogs, ini untuk mengatur dialog box, termasuk file selection dan juga permission pop-up. Kemudian ada system.sensors, ini adalah uses yang memberi akses untuk sensor. Contohnya pada project ini kita akan menggunakan sensor lokasi agar dapat bekerja dalam satu aplikasi dengan mengakses data. Kemudian ada fmx.stdctrls. Ini untuk mengatur buttons, checkboxes, radio buttons, dan juga komponen lainnya. User selanjutnya adalah fmx.controls.presentation yang berfungsi untuk merender dan event handling pada FireMonkey application. Kemudian system.sensors.components ini untuk mengatur komponen sensor yang digunakan untuk mengakses data tanpa harus mengatur low-level sensor API. Kemudian fmx.media untuk komponen multimedia, contohnya untuk audio, video playback, dan juga recording. Kemudian ada fmx.objects, ini untuk objek grafik dan juga shapes untuk menciptakan visual elemen pada aplikasi yang kita buat. Kemudian ada fmx.listbox, ini adalah kelas yang membuat dan bekerja dengan listbox pada aplikasi yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat aplikasi yang menggunakan sensor lokasi. Untuk yang terakhir itu adalah fmx.layouts, ini untuk mengatur layout dan posisi pada satu aplikasi. Yang pertama, kita bisa buka dulu aplikasi Delphi. Setelah kita membuka aplikasi Delphi, kemudian pilih yang multi-device application dan blank application, kemudian OK. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Lalu jangan lupa untuk diubah target device-nya itu adalah Android 64-bit. Dan di bagian sini kita refresh dan sudah terkonek dengan device saya yaitu SMP615. Kemudian step yang pertama kita harus masukkan komponen-komponen terlebih dahulu. Komponen yang pertama kita gunakan adalah button. Button ini kegunaannya nanti sebagai tombol yang mengaktifkan dan juga menonaktifkan kamera. Button yang pertama ini kita ubah stylenya menjadi style kamera.
agar memunculkan simbol kamera ini. Kamera itu button border. Kemudian kita mau tambahkan juga satu button lagi. Button yang kamera ini nanti fungsinya sebagai button yang mengaktifkan kamera. Tapi untuk yang button kedua ini nanti kegunaannya itu sebagai button yang menonaktifkan kamera. Untuk button yang kedua ini kita gunakan simbol X. Stop tool button border. Seperti ini. Kemudian komponen yang ketiga, kita menggunakan kamera komponen. Kemudian komponen keempat, kita menggunakan T-image. T-image-nya ini kita jadikan alignment-nya ini jadi center. Dan kita bisa perbesar. Setelah sudah seperti ini, kita bisa memasukkan coding untuk masing-masing komponennya. Komponen yang pertama kita coding bisa dari button. Kemudian kita klik 2 kali. Nanti muncul seperti prosedur Typeform 2, button 1 click. Untuk button yang pertama ini adalah button kamera. Kita ubah dulu di bagian desain. Untuk namanya ini di bagian properties. Namanya kita ubah menjadi button kamera. Dan untuk button yang kedua, kita ubah namanya menjadi button stop. Kemudian di bagian kita klik 2 kali kembali, sini sudah berubah namanya menjadi button kamera. Ketika button kameranya ini diklik, maka kamera komponen 1 itu menjadi aktif true. Maka apabila button kamera itu nanti diklik, kamera komponen ini akan aktif. Kemudian kita coding untuk button yang kedua, yaitu button stop. Apabila diklik, maka kamera komponen 1 aktif menjadi false. Seperti ini. Kemudian kita coding bagian kamera komponennya. Di sini setelah diklik 2 kali muncul kamera komponen 1 sample buffer ready. Karena di bagian eventnya ini ada on sample buffer ready dan di sini memang fungsinya itu prosedurnya itu adalah kamera komponen 1 sample buffer ready. Klik 2 kali lalu muncul seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan prosedur T-thread synchronize yang tujuannya itu adalah untuk mensinkronisasikan mensinkronisasikan antar komponen agar dari apabila kamera komponen ini menyala, nanti akan tersinkronisasikan dengan prosedur view. Prosedur view itu apa? Coba kita coding terlebih dahulu, yaitu dengan tthread.synchronize. Kemudian tthread kembali, .current thread, view. View ini adalah prosedur yang akan dijalankan oleh T-image. Nah, sebelum itu kita masuk terlebih dahulu di bagian deklarasi atas ini. Di bagian private, kita tambahkan prosedur view. Setelah itu, kita tambahkan juga di sini prosedur view. Prosedur tform2.view. Ini begin. Kemudian tform2.view ini akan menampilkan pada T-image. Maka untuk codingannya itu kamera komponen 1 sample buffer
itu bitmap. Karena di bagian T-image itu akan ditampilkan itu dalam bentuk bitmap. Kemudian di T-image ini nama komponen itu adalah image 1, maka kita tambahkan di sini image 1 dot bitmap, true, seperti ini. Maka semuanya sudah lengkap. Kita coba run di device. Setelah di run di device, maka hasil tampilannya adalah seperti ini. Di mana di bagian sini ada tombol kamera yang bisa mengaktifkan kamera komponen dan juga menampilkan pada T-image. Kemudian di bagian kanannya ini ada tombol X. Coba kita klik untuk device-nya di yang bagian kiri. Maka muncul allow project to take pictures and record video. Ini adalah permission yang muncul ketika kita membutuhkan akses kamera. Kita klik only this time, dan sudah muncul gambar kameranya seperti ini. Kemudian apabila kita klik kembali yang bagian X, maka kamera komponennya menjadi stop, dan walaupun digerakkan, kamera komponennya tidak menangkap gambar lagi. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai bagaimana cara membuat kamera permission pada kamera komponen. Next-nya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat suatu aplikasi yang menggunakan location dan juga kamera. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai program project yang dibuat untuk UAS. Nah, untuk project ini kita menggabungkan kamera dan juga sensor lokasi. Untuk kameranya sendiri, kita menggunakan program yang sama dengan yang sudah dibuat tadi untuk permission, yaitu kita menggunakan beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah komponen tombol button untuk kamera, lalu juga komponen tombol reset atau tombol um, yang akan menonaktifkan kamera dan juga lokasi. Kemudian ada komponen kamera dan ada juga T-image yang dinamakan tampilan kamera. Kemudian untuk lokasinya sendiri kita menggunakan sensor lokasi, dan juga di bawah ini ada T-list box yang terdiri atas list box group header untuk menunjukkan lokasi Anda, kemudian ada alamat, provinsi, dan juga negara yang untuk menampilkan lokasi yang dideteksi oleh sensor lokasi. Kemudian kita menggunakan T-label untuk menambahkan petunjuk, tekan tombol kamera untuk mengaktifkan kamera dan juga lokasi. Nah, untuk codingannya, pertama kita lihat terlebih dahulu untuk codingan kamera, itu sebenarnya sama saja. Kita pertama menggunakan tombol kamera ini, apabila kita klik 2 kali, nanti bila tombol kamera itu diklik pada aplikasi, maka fungsinya itu adalah untuk mengaktifkan sensor lokasi yang pertama, kemudian yang kedua adalah untuk mengaktifkan komponen kamera. Kemudian untuk yang tombol reset ini, fungsinya itu adalah untuk menonaktifkan sensor lokasi dan juga menonaktifkan komponen kamera. Kemudian kita lihat bagaimana program untuk menyalakan kamera. Yang pertama adalah dengan menambah untuk komponen kamera sampel buffer ready, prosedur yang digunakan yaitu tetraed synchronize. Sama fungsinya adalah untuk mensinkronisasikan antara T-image dan juga komponen kamera. Nah, di sini
prosedur untuk menampilkan itu bernama tampil. Kemudian kita coding untuk prosedur tampil, yaitu komponen kamera yang nantinya diubah menjadi bitmap. Kemudian tampilan kamera ini adalah nama dari komponen image. Kemudian image itu akan menampilkan dalam bentuk bitmap dan comma true. Sehingga dengan ada program ini nantinya ketika komponen kamera itu dinyalakan melalui tombol kamera ini, maka di image itu akan menampilkan gambar yang ditangkap oleh komponen kamera. Kemudian untuk sensor lokasinya itu, kita pertama bisa lihat dari sensor lokasi. Di bagian event, kita harus ubah dulu menjadi on location change, sehingga apabila lokasinya itu berpindah, maka sensor lokasi juga akan mendeteksi ulang. Sensor lokasi, location change, kemudian kita bisa klik, kita bisa lihat untuk codingannya. Yang pertama adalah sensor lokasi location change. Nah, ini menggunakan variabel URL string. URL string ini kita menggunakan base berupa Google Maps. Kemudian kita mengambil data berupa latitude dan juga longitude dari Google Maps ini. Ini latitude, kemudian ada longitude ini. Kemudian kita tidak ingin mengambil berupa latitude dan longitude, karena latitude dan longitude ini kan berupa koordinat lokasi. Kita harus mengambil di nama lokasinya, bukan koordinatnya. Maka dari itu kita gunakan tgeocoder. Geocoder sendiri itu adalah sebuah interface yang gunanya itu untuk geocoding. Jadi kita bisa mengubah nama lokasi menjadi koordinat geografis, yaitu latitude dan longitude. Tetapi setelah kita dapatkan latitude dan longitude ini, kita inginkan juga nama lokasinya. Maka dari itu kita bisa gunakan reverse geocode untuk membalik fungsikan fungsi geocoder ini. Nah, langkah pertama untuk menggunakan tgeocoder ini adalah dengan menambahkan pada bagian prosedur. Yaitu di bagian ini kita bisa tambahkan fgeocoder, tgeocoder, dan karena yang ingin kita gunakan itu adalah on geocode reverse event, kita bisa tambahkan di prosedurnya dengan nanti sumbernya ini adalah specific address. Kemudian kita ini adalah coding untuk menggunakan fgeocoder, tgeocoder. Kemudian ini sudah di reverse fgeocode, geocode reverse. Dan nanti hasil dari codingan ini akan kita panggil di bagian bawah ini, yaitu prosedur transform 2 on geocode reverse event. Di mana data yang kita ambil itu hanya 3, yaitu untuk alamat, provinsi, dan juga negara. Alamat kita ambil dari thoroughfare, kemudian provinsi kita ambil dari admin area, dan negara ini kita ambil dari country name. Setelah sudah memprogram semuanya, kita bisa jalankan. Ini adalah tampilan pada aplikasi yang sudah di-run. Apabila kita nyalakan kameranya, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa klik on this time. Ini kameranya sudah berjalan. Ketika tombol kameranya itu dijalankan, maka yang berjalan tidak hanya kameranya saja, tetapi juga di lokasinya. Kemudian apabila kita klik tombol X-nya, maka seperti yang tadi juga, kameranya ini akan berhenti. Seperti itu. Untuk lokasinya sendiri, ini kita bisa melakukan permission dari setting tab. Apabila settingan tabnya itu masih belum perbolehkan untuk memberikan lokasi, maka tidak bisa digunakan. Sehingga kita harus ubah dulu menjadi always allow untuk programnya agar
dapat terdeteksi di bagian lokasi Anda ini. Sekian video penjelasan mengenai program kamera dan juga location dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.